Headline Waktu Indonesia bagian gadget kali ini datang dari kabar HP layar lipat 3 terbaru Samsung dan bocoran tanggal rilis Xiaomi 16 series. Selanjutnya kabar terkala menarik datang dari Poco yang kembali merilis HP C series terbaru serta hadirnya 2 HP tipis paling fresh dari Tecno. Inilah Waktu Indonesia bagian gadget selengkapnya. HP Realme 10.000 mAh. Realme akan meluncurkan smartphone dengan baterai 10.000 mAh di 2026. Realme beberapa waktu lalu memperlihatkan sebuah smartphone konsep dengan baterai 15.000 mAh. Namun kabar terbaru menyebutkan bahwa ada perangkat lain dengan baterai 10.000 mAh yang akan diluncurkan. Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh VP Realme, Chase Yu, yang mengatakan bahwa HP ini adalah perangkat yang serupa dengan HP prototype yang diperkenalkan di awal tahun dengan ketebalan 8,5 mm dan bobot 215 gram. Chase Yu juga mengonfirmasi bahwa HP Realme dengan baterai 10.000 mAh ini siap untuk diluncurkan di awal tahun 2026. Meski hingga saat ini belum ada wujud penampakan final dari HP yang dimaksud, termasuk informasi terkait basis model yang akan digunakan. Baiklah, kita tunggu aja gebrakan yang akan dibuat Realme ya. HP tipis Tecno baru, Tecno Spark Slim dan Tecno Pova Slim siap diluncurkan. Tecno resmi memperkenalkan 2 smartphone terbarunya yaitu Tecno Spark Slim dan Tecno Pova Slim yang tampil dengan bodi super tipis hanya 5,93 mm dan 5,95 mm. Keduanya memiliki bobot ringan 156 gram berkat desain ulang komponen internal seperti baterai, slot SIM, speaker hingga port USB-C setipis 0,45 mm. Meski ramping, kedua HP Tecno terbaru ini dibekali layar AMOLED 144Hz, sertifikasi IP64 dan baterai 5160 mAh dengan 45 watt fast charging serta reverse charging 10 watt. Tecno Spark Slim ditenagai MediaTek Helio G200, sedangkan Tecno Pova Slim mengusung chipset MediaTek Dimensity 6400 untuk konektivitas 5G. Keduanya memiliki kamera utama 50 MP, sementara Spark Slim dibekali tambahan Mood Light LED bar dengan efek pencahayaan khusus. Fitur andalan lain termasuk iOS berbasis Android 15 dan teknologi pendingin VC 0,3 mm. Tecno dikabarkan akan segera mengumumkan harga dan ketersediaan kedua HP terbarunya ini. Kira-kira akan rilis di Indonesia nggak ya? Google TV Box Acer, ekspansi pasar baru. Acer perkenalkan perangkat Google TV Box. Acer resmi masuk ke pasar Google TV Box dengan meluncurkan Acer 4K UHD Google TV Box yang saat ini sudah tersedia untuk pre-order di Afrika Selatan dengan harga yang kalau dirupiahkan sekitar 1,2 jutaan. Ini menjadi debut Acer di segmen perangkat hiburan rumah, sekaligus memperluas lini produknya dari laptop dan display ke TV box pintar. Perangkat ini dapat mengubah TV standar pada umumnya menjadi 4K Smart TV, lengkap dengan remote khusus dan tombol akses cepat ke YouTube, Netflix, hingga Prime Video. Desainnya minimalis dan elegan, dilengkapi 7 port konektivitas termasuk USB-C, HDMI, microSD, dan optical audio atau S/PDIF. Fitur yang terbilang langka di kelasnya. Acer turut menyematkan chipset ARM Logic S905X5, GPU Mali G310, dukungan Wi-Fi 6, dan teknologi upscaling Super RAS. Sayangnya hingga kini belum ada informasi soal ketersediaan Acer 4K UHD Google TV Box secara global, termasuk Indonesia. Spek kamera iQOO 15. Bocoran spesifikasi kamera iQOO 15 dan rumor akan dibekali baterai jumbo. Bocoran terbaru iQOO 15 kembali muncul di dunia maya yang kali ini berfokus pada spesifikasi kamera utama dan fitur unggulannya. Bila bocoran yang beredar ini benar, iQOO 15 akan mengusung kamera utama 50 MP dengan sensor 1/1,5 inci serta kamera periskop 50 MP yang sebelumnya sempat hilang di iQOO 13. Selain kamera, bocoran lainnya turut menyorot layar yang disebut menggunakan panel flat Samsung 6,8 inci beresolusi 2K
UHD. Lengkap dengan sensor sidik jari ultrasonic dan dual speaker. Teknologi pengisian daya cepat 100 watt tampaknya akan tetap dipertahankan. Namun, kali ini ditambah dukungan wireless charging, fitur perdana di lini iQOO. Baterainya juga disebut berkapasitas mulai dari 7000 mAh dan varian tertingginya akan hadir dengan RAM hingga 16 GB dan storage 1 TB. Peluncuran global iQOO 15 series diperkirakan akan berlangsung di bulan Oktober 2025. Poco C85 rebrand Redmi 15C. Mengusung desain mirip Redmi 15C, spesifikasi Poco C85 ternyata juga mirip. Poco resmi memperkenalkan Poco C85, HP entry level yang secara desain dan spesifikasi mengingatkan pada smartphone Redmi 15C yang belum lama ini diluncurkan. Bedanya tidak mendukung jaringan 5G. Poco C85 dibekali layar LCD berukuran 6,9 inci dengan refresh rate 120Hz, resolusi HD+, dan kecerahan puncak 810 nits. Beralih ke performa, HP Poco terbaru ini ditenagai chipset MediaTek Helio G81 Ultra yang dipadukan dengan opsi RAM 6GB atau 8GB, serta ruang penyimpanan internal yang bisa dipilih antara 128GB atau 256GB. Kamera utamanya beresolusi 50MP dengan kamera depan 8MP. Sementara untuk daya tahan, Poco menyematkan baterai 6000 mAh yang mendukung fast charging 33W. Fitur lain yang hadir mencakup sensor sidik jari di sisi, jack audio 3,5 mili, dan sertifikasi IP64. Bobotnya 205 gram dengan ketebalan 7,99 mm. Secara resmi, 15C sudah rilis di Indonesia. Apakah Poco C85 yang bisa dibilang sebagai rebrandingnya ini akan menyusul juga? Kita tunggu aja. Vivo Y500 resmi rilis. Vivo akhirnya resmi meluncurkan seri Y dengan spesifikasi paling badak. Vivo Y500 resmi diluncurkan di Tiongkok dengan mengedepankan ketangguhan berkat hadirnya baterai super besar 8200 mAh dan rating tahan air debu IP68, IP69. HP Vivo terbaru yang ditenagai chipset MediaTek Dimensity 7300 ini juga mengusung layar AMOLED 6,77 inci FHD+ dengan dukungan refresh rate 120Hz dan dilapisi Diamond Shield Glass untuk memberikan ketahanan ekstra. Vivo mengklaim daya tahan ekstrem karena Y500 disebut dapat bertahan di kedalaman air hingga 1,5 meter selama 24 jam, tahan tekanan tinggi, dan tahan suhu hingga 80 derajat Celcius. Fitur keamanannya diperkuat dengan 24 level proteksi charging, sementara pengisian dayanya mendukung fast charging 90W, serta memiliki desain pelindung 360 derajat. Kamera belakang membawa sensor 50MP f1.8 dan 2MP depth, sementara kamera depan beresolusi 8MP dengan desain punch hole. Vivo Y500 tersedia dalam pilihan warna Glacier Blue, Dragon Crystal, dan Black. HP ini dibanderol di harga mulai dari 3 jutaan bila dirupiahkan. Samsung Galaxy A17 5G resmi tersedia di Indonesia. Samsung Galaxy A17 5G PD di harga 3 jutaan. Samsung Galaxy A17 5G resmi hadir di Indonesia dengan harga 3 jutaan. HP yang dirancang untuk pengguna aktif dan produktif ini membawa beragam keunggulan yang mencakup fitur Circle to Search dan shortcut ke Gemini AI untuk memudahkan pencarian cepat dan efisien hanya lewat lingkaran di layar. HP Samsung terbaru ini ditenagai prosesor Exynos 1330 dengan dukungan RAM hingga 16GB, menggunakan fitur RAM Plus serta ruang penyimpanan internal luas 256GB. Di sektor daya, Samsung Galaxy A17 5G mengusung baterai berkapasitas 5000 mAh dengan 25W fast charging. Sementara layarnya menggunakan panel Super AMOLED 6,7 inci dengan refresh rate 90Hz dan diperkuat pelindung Corning Gorilla Glass Victus. Untuk kebutuhan fotografi, tersedia kamera utama 50MP dengan OIS, kamera ultrawide 5MP dan kamera makro 2MP. Desainnya tipis, hanya 7,5 mm dengan bobot 192 gram. Tersedia juga Samsung Knox Fold yang memberikan keamanan maksimal serta dukungan update OS hingga 6 tahun. Samsung Galaxy A17 5G dibanderol di harga Rp3.699.000.
Quick Share berubah. Google rombak total tampilan Quick Share, kini jadi lebih intuitif. Google mulai menggulirkan pembaruan besar untuk fitur Quick Share dengan membawa antarmuka baru yang lebih intuitif dan mirip dengan tampilan di perangkat Samsung One UI 8. Fokus utama pembaruan ini adalah pemisahan mode Send dan Receive yang kini bisa diakses lewat tombol di bagian bawah layar. Saat membuka Quick Share, pengguna akan langsung masuk ke mode Receive, di mana nama perangkat ditampilkan lebih jelas dan notifikasi pengirim file jadi lebih mudah dijangkau. Mode Send kini terintegrasi dengan file picker yang memungkinkan pengguna memilih beberapa file lintas format, lengkap dengan preview sebelum dikirimkan. Fitur ini sebelumnya sudah mendukung transfer antara Android, Chromebook, dan Windows. Namun, kini Google juga dikabarkan sedang mengembangkan dukungan ke iOS dan macOS untuk menjadikan Quick Share sebagai solusi lintas platform yang lebih universal. Update iOS terbaru, Apple resmi merilis iOS 26 Beta 9 menjelang peluncuran iPhone 17 series. Apple resmi meluncurkan pembaruan iOS 26 Beta 9 untuk developer dan pengguna beta terdaftar menjelang peluncuran iPhone 17 series yang hanya tinggal menghitung hari. Meski tidak membawa fitur baru, update ini hadir dengan beragam perbaikan bug dari versi sebelumnya yang mencakup bug pada Apple Intelligence, Siri, Bluetooth, kamera, CarPlay, serta aplikasi Weather. Salah satu bug yang disorot adalah kegagalan dalam menghemat ruang penyimpanan saat update, serta hasil pencarian Siri yang didasarkan pada data lama. iOS 26 Beta 9 kompatibel dengan iPhone 11 ke atas, namun fitur Apple Intelligence tetap terbatas untuk iPhone 16 series dan iPhone 15 Pro atau Pro Max. Update ini memiliki build number 23A5308G. Apple diperkirakan akan menyertakan iOS 26 versi final dalam peluncuran iPhone 17 series yang akan digelar pada tanggal 9 September 2025 mendatang. HP layar lipat 3 Samsung. Rumornya Samsung akan merilis HP layar lipat 3 pertamanya tahun ini. Samsung dikabarkan akan meluncurkan smartphone 3 Fold atau HP layar lipat 3 pertamanya lebih cepat dari yang diperkirakan. Rumor ini muncul setelah rilisnya laporan ET News yang menyebutkan bahwa HP Samsung dengan layar lipat 3 akan diumumkan pada acara Unpacked di akhir September 2025 dengan penjualan yang kabarnya akan dimulai di bulan November. Selain itu, laporan juga menyebutkan bahwa produksi massal sudah dimulai, namun jumlahnya sangat terbatas, yakni hanya 50.000 unit. Jauh di bawah prediksi awal yang menyebutkan 200.000 unit dan hanya akan tersedia di Korea Selatan dan Tiongkok. Beberapa pihak meyakini bahwa Samsung sengaja ingin mengetes pasar terlebih dahulu sebelum meluncurkan HP layar lipat 3 pertamanya ini secara global, sekaligus sebagai langkah marketing agar penjualan Galaxy Z Fold 7 tidak terganggu. Hingga berita ini diturunkan, belum ada bocoran lebih lanjut terkait spesifikasi dari HP layar lipat 3 Samsung ini. Sebelum kita masuk ke berita terakhir, buat kalian yang ketinggalan terkait berita terupdate seputar gadget di minggu-minggu yang lalu, ada baiknya kalian langsung masuk aja ke channel YouTube Pricebook dan playlist Waktu Indonesia bagian gadget. Dan buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate terkait perkembangan dunia telco, bisnis, fintech hingga IoT di Indonesia, kalian bisa kunjungi platform baru kita di Prime by Pricebook, yang linknya bakal ditaruh di kolom deskripsi di bawah. Rumor Xiaomi 16 series. Bocoran terbaru mengungkap rumor tanggal rilis dan spek Xiaomi 16 series. Xiaomi dipastikan akan merilis seri HP flagship terbarunya. Yang jadi pertanyaan adalah kapan? Menurut bocoran yang bersumber dari Digital Chat Station, Xiaomi 16 dijadwalkan akan rilis antara tanggal 24 hingga 26 September di Tiongkok. Periode tersebut berdekatan dengan tanggal peluncuran chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 2 yang direncanakan pada 23 September 2025. Seri ini kabarnya akan menghadirkan 3 model sekaligus, yaitu Xiaomi 16, Xiaomi 16 Pro Mini, dan Xiaomi 16 Pro Max. Sementara model Xiaomi 16 Ultra dikabarkan akan menyusul tahun depan. Model standar dan Pro Mini kemungkinan hadir dengan layar 6,3 inci. Sementara Pro Max menggunakan layar lebih besar 6,8 inci. Semua model akan ditenagai Snapdragon 8 series terbaru dengan kapasitas baterai hingga 6800 mAh dan pengisian cepat 100 watt. Sampai sejauh mana kebenaran dari rumor ini? Kita tunggu aja.